Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila qiyamis saah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kita mau melanjutkan belajar dari sejarah dakwahnya Rasulullah SAW, belajar dari kehidupan baginda Rasulullah SAW. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana usaha Rasulullah SAW menyelamatkan para sahabat Rasulullah SAW yang dizalimi di kota Makkah, sehingga Rasulullah SAW membuat dua kebijakan ketika itu. Yang pertama, menetapkan lokasi dakwah yang aman di kota Makkah, dan dipilihlah rumahnya Al-Arqam Ibn Abil Arqam rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu arda. Demikian juga yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah pertama kali ke luar negeri, ke negeri Habasyah, negeri Ethiopia yang di dalamnya ada Raja Najasyi yang adil dan beliau menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan telah terjadi dialog antara para sahabat Rasulullah SAW dengan dua delegasi dari orang-orang kafir Quraisy, dan menghasilkan kemenangan yang nyata yang Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah SAW dengan sebab diplomasi yang sangat kuat dari sahabat Ja'far ibn Abi Thalib, menjelaskan di hadapan Raja Najasyi tentang kondisi ajaran Islam yang sangat dan sama dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang dianut oleh Raja Najasyi. Dan ini menjadi sebab keamanan yang Allah berikan dengan sebabnya ada Raja Najasyi di negeri Habasyah, walillahil hamd. Kemudian kembali kepada pembahasan selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ketika para sahabat diberikan keamanan di negeri Habasyah, adapun di kota Makkah penyiksaan demi penyiksaan masih terus berlangsung. Dan ini yang kita bahas, ikhwan, merupakan perjalanan yang cukup lama, ya, cukup lama dari tahun kenabian pertama kali hingga sekitar tahun ke-6 kenabian Rasulullah SAW. Artinya adalah 6 tahun berturut-turut, ujian demi ujian tidak berhenti. Tetapi subhanallah, ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada para sahabat, baik dari kalangan laki-laki, demikian juga dari kalangan wanita. Seluruhnya adalah para sahabat, tidak ada yang murtad dari ajaran Islam, walaupun mereka mendapatkan ujian yang sedemikian beratnya. Demikian juga baginda Rasulullah SAW, ujiannya sangat berat, sebagaimana kita dapatkan di dalam kisah yang disebutkan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Beliau mengutip bagaimana penyiksaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu ardah, radhiyallahu anhuma. Beliau katakan, Sa'altu ibn Amr ibn al-As, aku pernah suatu ketika bertanya kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma,
akhbirni bi asyaddi syai'in sana'ahul musyrikuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepadaku tentang sesuatu makar ataupun penyiksaan yang sangat berat yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW pernah suatu ketika melaksanakan sholat di samping Ka'bah, id aqbala Uqbah ibn Abi Mu'id, sedang sholat ikhwan. Kemudian datanglah Uqbah ibn Abi Mu'id, fa wada'a thawbahu fi unuqih. Rasulullah SAW sementara sholat, Uqbah ibn Abi Mu'id menempatkan kain bajunya di mana? Di lehernya Rasulullah SAW. Rasulullah dicekik ketika beliau sedang sholat alaihi salatu wassalam. Fa khanaqahu khanqan syadidah. Dicekiklah Rasulullah SAW dalam kondisi sholat dengan cekikan yang sangat kuat. Fa aqbala Abu Bakrin hatta akhadha bimankibaih. Maka Rasulullah SAW mendatangi Uqbah ibn Abi Mu'id yang sedang mencekik baginda Rasulullah SAW yang sedang sholat. Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Uqbah ibn Abi Mu'id, kemudian memegang dua pundaknya, menarik dua pundaknya, wadafa'ahu anin Nabi, membela Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq sambil mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian mau membunuh seorang lelaki yang telah mengatakan Rabbnya adalah Allah? Kemudian Uqbah ibn Abi Mu'id mendengar peringatan dari Abu Bakar As-Siddiq demikian, maka dilepaskanlah ikatannya dari lehernya Rasulullah SAW. Demikian juga yang semisal yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Sirah Imam Syekh Abdullah An-Najdi tentang kisah yang semakna. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan hal itu, maka beliau katakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Kemudian ditinggalkanlah oleh Uqbah ibn Abi Mu'id Rasulullah SAW dalam keadaan sedang melaksanakan sholat. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini banyak sebenarnya pelajaran berharga yang mestinya kita sebutkan, dan mungkin semestinya dari para jamaah yang mungkin kita akan nanti minta untuk menyebutkan apakah pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari kisah-kisah yang kita sebutkan pada kesempatan kajian sirah ini biidnillahi ta'ala, sehingga kita bagaimana bisa mengambil ilmu dari histori ataupun sejarah yang dilewati oleh Rasulullah SAW, menunjukkan kesungguhan, mujahadah, dan tidak ada pantang menyerah dalam membela dakwah Islam dan mempertahankan prinsip keyakinan. Fa ikhwani wal akhwat, ketika kondisi para sahabat bahkan Rasulullah SAW yang berada di kota Makkah khususnya mengalami penyiksaan demi penyiksaan silih berganti dari menit ke menit, dari detik, setiap detik mereka melewati dalam kondisi yang tidak aman. Tetapi dari sinilah ketika penyiksaan itu memuncak sampai kepada dirinya Rasulullah SAW, kita dapatkan adanya tasliyah, adanya hiburan, adanya berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala ketika di kesempatan yang lainnya Abu Jahal, ya, bapaknya kebodohan, Abu Jahal pernah melewati Rasulullah SAW bertemu di Bukit Safa, yang saat ini Bukit Safa menjadi salah satu bentuk tempat untuk ibadah haji atau umrah. Kita dapatkan suatu ketika Abu Jahal bertemu Rasulullah SAW di Bukit Safa. Kemudian Abu Jahal ini melancarkan penyiksaan kepada baginda Rasulullah SAW. Tatkala itu tidak ada orang, ya, hanya mereka berdua. Kemudian dalam kondisi seperti itu ternyata ada pembantunya Abdullah ibn Jud'an menyaksikan kejadian ini, ya. Abu Jahal menyiksa Rasulullah SAW,
menampar sampai melukai Rasulullah SAW, keluar darah bercucuran dari tubuhnya Rasulullah SAW karena pukulan dari Abu Jahal. Dan Rasulullah SAW tidak berkomentar. Dan ini bukan kali pertama, ikhwan. Abu Jahal sudah berkali-kali demikian juga, sebagaimana Abu Lahab. Maka pembantunya Abdullah ibn Jud'an menyaksikan hal ini di waktu yang sama berjumpa. Pembantunya Abdullah ibn Jud'an berjumpa dengan Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Hamzah, beliau memang pamannya Rasulullah, tapi kalau dari sisi usia selisih 2 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW. Karena Hamzah beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Sebelum tahun gajah. Berarti Hamzah lebih tua 2 tahun sebelum lebih tua dari Rasulullah SAW. Hamzah ketika itu baru pulang berburu, menaiki kendaraannya, membawa busur panahnya untuk berburu, dia masih memakainya. Mendengar berita dari pembantunya Abdullah ibn Jud'an bahwasanya Muhammad, anak saudaramu itu sedang dilukai, sedang disiksa oleh Abu Jahal. Maka Hamzah ibn Abdul Muttalib tatkala itu tidak mau berdiam diri, membela Rasulullah SAW, mencari Abu Jahal. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Hamzah dengan kendaraannya berpulang dari berburu, dia langsung memasuki Masjidil Haram yang di dalamnya ada Abu Jahal dengan konco-konconya sedang duduk-duduk. Maka dia berdiri di atas ataupun di depannya Abu Jahal. Hamzah ini berdiri dengan bentuk apa? Untuk membela baginda Rasulullah SAW, mengatakan kalimat apa? Ya musaffirastah, wahai orang yang hina dina. Jadi Hamzah mengejek Abu Jahal, wahai orang yang hina dina, tastumu ibn akhi wa ana ala dini. Beraninya engkau mencela, mencaci, menghina anak saudaraku, padahal aku saat ini sudah berada di atas ajarannya. Artinya menunjukkan apa, Pak? Mengumumkan akan dirinya telah masuk Islam. Aku ini Abu Jahal telah masuk Islam, kurang lebih maknanya demikian. Kemudian Hamzah tidak hanya ucapannya saja, dan beliau terkenal orang yang sangat kuat fisiknya. Hamzah memukulkan busurnya kepada Abu Jahal sampai melukai Abu Jahal, sampai terjadi baku sikut, ya. Hampir terjadi peperangan dari keluarganya Abu Jahal dengan keluarganya Hamzah, dari Bani Hashim dari Bani Makhzum. Bani Makhzum dari kubunya Abu Jahal, dan Bani Hashim dari kubunya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hampir ramai waktu itu. Fa ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Jahal mengatakan, da'u Aba Ammarah. Biarkan Abu Ammarah. Abu Ammarah siapa? Hamzah. Ya. Abu Ammarah, beliau seorang sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah SAW Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidus Syuhada, penghulunya para orang-orang yang mati syahid. Maka dikatakan oleh Abu Jahal, da'u Aba Ammarah, biarkan Abu Ammarah, fa inni sababtu ibn akhihi sabban qabiha. Aku memang mengakui aku telah mencela, mencaci anak saudaranya itu Muhammad alaihissalatu wassalam. Aku telah mencela Muhammad, kata Abu Jahal, dengan celaan yang sangat keji. Maka tidak terjadilah peperangan antara dua kubu dari Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Pak ikhwan, mulai semenjak itu Hamzah, setelah dia mengumumkan di hadapan Abu Jahal dengan keluarganya akan keislamannya, baru beliau mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan kalimat syahadah. Dari kisah ini kita dapatkan pelajaran berharga ketika ujian yang Allah berikan kepada para sahabat dengan baginda Rasulullah SAW khususnya semakin berat. Di waktu itu kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, sesungguhnya tatkala kesulitan semakin berat, ada pertolongan yang sangat dekat. Berupa apa? Berupa masuk Islamnya Hamzah. Jelas ini merupakan busra, kabar gembira yang Allah berikan kepada Rasulullah. Demikian juga para sahabat dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang yang masuk Islam saat ini menjadi tameng yang sangat kuat bagi dakwah Islam di kota Makkah. Kemudian ikhwan dan akhwat yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sama beberapa hari kemudian, kurang lebih sekitar 3 hari, para ulama sejarah mengatakan 3 hari setelah Hamzah masuk Islamlah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Maka Syekh Syafi'i Rahman beliau memberikan beberapa bentuk ungkapan dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kisahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Dan kita tahu dalam khutbah Jumat kemarin mungkin berkenaan dengan hal ini telah kita sebutkan bagaimana orang-orang Arab mengatakan sungguh ya Umar ibn Khattab tidak akan pernah masuk Islam walaupun kendaraannya bapaknya yaitu bernama Ibn Khattab itu adalah masuk Islam. Ya, artinya Umar itu diprediksikan sama orang-orang Arab sangat sulit, bahkan tidak mungkin masuk Islam. Kenapa? Saking bengisnya dan bencinya Umar kepada Islam dan Rasulullah dan para sahabat. Saking kerasnya penindasan Umar ibn Khattab kepada orang-orang Islam. Tetapi ikhwan, kita dapatkan ketika orang-orang memprediksikan kalimat tersebut, "May yahdillah fala mudhillalah." Allah katakan barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menjadikan dirinya sesat. Kita dapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibn Umar, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Demikian juga dari sahabat Ibn Mas'ud, dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, bahwasanya Rasulullah SAW pernah sebelum masuk Islamnya Umar, Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah seorang dari 2 orang makhluk yang engkau lebih cintai, bi Umar ibn Khattab atau bi Abi Jahlin ibn Hisham, baik dengan Umar ibn Khattab atau dengan Abu Jahal Amr ibn Hisham. Ternyata kata perawi, fakana ahabbuhuma ilallahi azza wa jal Umar radhiyallahu anhu. Ternyata seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah dari 2 orang hamba tersebut Umar ibn Khattab, bukan Amr ibn Hisham. Maka dari sini besarnya kedudukan hidayah dibandingkan kekayaan harta dunia, dan dibandingkan kekerasan hati seorang hamba. Ketika hidayah sudah Allah berikan walaupun kepada orang yang paling keras hatinya, jelas menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Fa ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Umar sangat bengis. Karena apa ikhwan? Memang beliau karakternya yang bengis. Kedua, dibantu oleh faktor apa ikhwan? Faktor beliau masih memuliakan ajaran nenek moyang. Artinya Umar ini disebutkan dalam sejarah tidak serta-merta masuk Islam. Ada beberapa kejadian yang menjadikan pemicu dirinya untuk bergejolak hatinya antara menolak Islam atau meninggalkan ajaran nenek moyang, atau tetap membela ajaran nenek moyang dan membenci Islam. Ya, maka kita dapatkan di satu sisi dia masih berusaha menghormati ajaran nenek moyangnya. Di sisi lain dia juga tidak bisa memungkiri akan pondasi keimanan yang kuat yang dimiliki hati para sahabat dengan Rasulullah. Kenapa ini orang Islam kok susah berubah? Begitu yang dipikirkan Umar tatkala itu. Kenapa? Ini di satu sisi ya, hatinya bergejolak. Disebutkan oleh para ulama, demikian kondisi Umar. Sebagaimana mungkin kita dapatkan orang-orang yang sangat cerdas, yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat, kemudian dia sedang mengikuti fase-fase mendapatkan hidayah dari Allah, ada gejolak dalam hatinya untuk menempatkan dirinya posisinya di mana, antara membela Islam atau memusuhinya. Dan itu yang terjadi pada diri Umar. Kenapa para sahabat Rasulullah semakin diuji semakin kuat keimanannya, dan itu menjadikan cikal bakal kecintaan Umar kepada ajaran Islam. Demikian juga ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang disebutkan oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, pernah suatu ketika Umar ibn Khattab melewati malamnya, yang di malam tersebut beliau masuk Masjidil Haram. Yang di malam tersebut di Masjidil Haram ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tegak berdiri melaksanakan sholat.
disaksikan oleh Umar yang waktu itu belum masuk Islam. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat, sampailah membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat dari surat Al-Quran, dipilihlah oleh Rasulullah SAW surat Al-Haqqah, Mal-Haqqah, surat Al-Haqqah tentang hari kiamat. Sampai Umar ibn Khattab mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, surat Al-Haqqah. Umar takjub dengan bacaan dari Al-Quran, karena Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW jelas didengar oleh Umar, bahasa Arab. Umar paham bagaimana keindahan bahasa Arab, dan Umar bisa mengerti bagaimana seorang pujangga Arab, para penyair Arab mengungkapkan keindahan bahasanya. Umar mengerti keindahan bahasa Al-Quran tidak bisa ditandingi bahasa-bahasa pujangga Arab. Umar mendengarkan, menghayati lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Haqqah. Maka ikhwan, minimal dari kisah Umar ini, ketika orang hatinya sedang keras, coba baca surat Al-Haqqah. Baik, ketika orang hatinya sedang keras, baca Al-Quran. Umar, sekeras-keras hatinya Umar, ketika mendengar surat Al-Haqqah, Umar terkagum-kagum. Ya, hatinya diam, dirinya diam mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, sampai Umar mengatakan dalam hatinya, hada wallahi syair. Oh, demi Allah, ini seorang penyair ini. Kok indah sekali bahasanya, sebagaimana yang dikatakan orang-orang Quraisy, kata Umar. Dalam hatinya sambil mendengarkan, dia komentari bacaan Al-Quran, dia komentari perkataan Allah. Oh, ini perkataan tukang penyair. Maka Rasulullah mengatakan, mengutip firman Allah, membaca surat Al-Haqqah sampai kepada kalimat innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah perkataan utusan Allah yang sangat mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Ini bukan perkataan penyair. Qalilan ma tu'minun. Sedikit orang-orang yang beriman. Jadi Umar seakan-akan apa? Memang sedang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan, oh ini perkataan seorang penyair, maka Rasulullah SAW sampai kepada kalimat firman Allah, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma yu'minun. Sedikit orang yang beriman. Ya. Kemudian Umar mengatakan kahin, kayaknya ini dukun. Ya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadakkarun. Bukan juga dia adalah perkataan seorang dukun. Sedikit orang yang mengambil pelajaran. Tanzilum mir rabbil alamin. Sungguh kalimat-kalimat ini adalah turun dari Rabb, dari Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Sampai dibacalah akhir surat Al-Haqqah, fawaqa'al Islam fi qalbi, kata Umar. Maka muncullah kecintaan dalam hatiku untuk cinta kepada Islam, kata Umar ibn Khattab. Demikian juga ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kisah yang masyhur yang sering kita dengar ketika Umar saking bencinya kepada Rasulullah SAW dan beliau berazam setelah mengasah pisaunya ataupun pedangnya, beliau berazam untuk bertekad bulat akan memenggal lehernya Rasulullah SAW. Sampai ketika di perjalanan berniat untuk membunuh Rasulullah, berjumpalah Umar dengan Nuaim ibn Abdullah dan seorang lelaki dari Bani Zuhrah atau lelaki dari Bani Makhzum, mengatakan, aina ta'mid ya Umar, engkau ini hendak kemana? Mau kemana engkau wahai Umar? Sambil apa? Mengusung pedangnya. Uridu an aqtula Muhammada. Aku ingin memenggal, ingin membunuh Muhammad. Maka orang ini mengatakan, kaifa ta'man min Bani Hashim wa min Bani Zuhrah wa qad qatalta Muhammad. Bagaimana mungkin kau bisa selamat dari Bani Hashim, dari Bani Zuhrah, seketika engkau membunuh Muhammad? Orang ini mengancam Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengatakan, ma'araka illa qad sabauta. Jadi ketika laki-laki ini, Nuaim mengatakan, kalau engkau membunuh Muhammad, hati-hati, nyawamu tidak aman dari Bani Hashim, akan menuntut balas kematiannya Muhammad, kata orang ini. Tapi Umar memahami, oh kayaknya kamu ini membela Muhammad, kamu telah murtad dari agamamu, kamu telah masuk ajaran Islam. Wa tarakta dinaka alladzi kunta alaih. Engkau berani meninggalkan din, ajaran nenek moyang kau. Qala, maka orang tersebut Nuaim mengatakan, afala adulluka 'alal ajab ya Umar? Sudikah kiranya aku tunjukkan kepada perkara yang lebih menakjubkan dirimu?
suatu perkara yang akan menjadikan engkau tercengang, kaget. Wahai Umar, inna ukhtaka wa khatanaka qad sabau. Kalau engkau mengatakan aku telah murtad dari ajaran nenek moyangmu, aku kabarkan ada yang perkara yang lebih mengagetkan kau. Sungguh saudarimu Fatimah bintil Khattab dengan suaminya telah murtad dari ajaran nenek moyang. Telah masuk Islam, kata Nuaim, ya, dan mereka taraka dinaka alladhi anta alaih. Sungguh mereka berdua suami istri telah masuk Islam, meninggalkan ajaran nenek moyang. Maka Umar dengan jalan yang sangat cepat berjalan sampai mendatangi rumahnya Fatimah ibnul Khattab radhiyallahu anha wa ardah dengan suaminya. Ketika itu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang suami dan istri ini, satu keluarga yang sudah masuk Islam, masih keluarganya Umar. Di dalamnya sedang diajarkan ajaran-ajaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surat Thaha. Diajarkan oleh sahabat Khabbab ibn Al-Arth radhiyallahu anhu arda. Sahabat Khabbab sedang mengajarkan surat Thaha kepada saudarinya Umar ibn Khattab, kemudian kepada suaminya juga. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan akhwat, ketika itu kita dapatkan Umar ketika sedang diajarkan saudarinya ini oleh Khabbab ibn Al-Arth surat Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kemudian seterusnya dibaca oleh Khabbab, diajarkan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya. Didengar lantunan kalimat tersebut, diketok dengan ketokan yang khas ketokannya Umar. Pintunya rumahnya Fatimah bintil Khattab diketok dengan keras, dan ketokan tersebut diketahui dari pemilik rumah. Oh, ini ketokannya Umar. Khabbab bersembunyi di belakang tirai. Fatimah dengan bergetar akan membukakan. Berhentilah mereka melantunkan ayat suci Al-Quran surat Thaha. Maka Umar ketika membuka pintunya, dia katakan, ma hadhil hunaimah allati sami'tuha indakum. Dengungan apa ini? Suara apa tadi? Ucapan apa tadi yang aku dengar, yang kalian ucapkan di dalam? Kata Umar bin Khattab. Maka mereka suami istri mengatakan, ma'ada hadithan tahaddatsna bainana. Tidak ada, cuma ngobrol saja. Jadi saking takutnya, namanya adik perempuan, diketahui ini adalah kakaknya ini sangat keras, ya, dan dia sangat benci kepada ajaran Islam, pembantaian berhabis-habisan oleh Umar kepada para sahabat. Maka mereka katakan apa? Menutupi diri. Kami ini tidak ada, ngobrol saja. Kami lagi ngobrol. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar mengatakan, fala'allakum qad sabautuma. Jangan-jangan kalian telah murtad. Umar menginterogasi adiknya dengan suaminya. Jangan-jangan kalian telah masuk Islam, meninggalkan ajaran nenek moyang. Faqala lahu khatanahu. Maka suaminya Fatimah mengatakan, ya Umar, wahai Umar, ara'aita in kana al-haq fi ghairi dinik? Bagaimana pendapat engkau kalau kebenaran itu memang ada pada ajaran selain ajaran nenek moyang kamu? Bagaimana pendapat kau wahai Umar kalau ajaran kebenaran itu adalah terdapat pada ajaran selain ajaran nenek moyang? Fawathaba Umar langsung loncat, mencekik. Ya. Bagaimana, Pak? Kayak smackdown begitu, ya. Fawathabahu, Umar loncat, fawata'ahu wat'an sadida. Menempatkan kakinya di mana? Di lehernya suaminya Fatimah bintil Khattab. Betul-betul dicekik, ditahan. Sampai kita dapatkan fajaat ukhtahu farafa'athu an zawziha. Maka namanya istri mendapatkan suaminya ditindas oleh kakaknya sendiri, jelas dibela suaminya. Maka Fatimah bintil Khattab membela suaminya, melepaskan Umar ibn Khattab. Tapi kita dapatkan Umar ibn Khattab menempeleng Fatimah ibn Khattab sampai berdarah, keluar darah, bercucuran dari tubuhnya Fatimah ibn Khattab. Kenapa? Karena ingin membela suaminya yang sedang disiksa oleh Umar ibn Khattab. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan dalam kondisi Fatimah ibn Khattab radhiyallahu anha wa ardaha, beliau sedang bertetesan darah karena ditempeleng, dipukul oleh Umar ibn Khattab. Beliau marah kepada kakaknya sendiri, Umar ibn Khattab, mengatakan, ya Umar, in kana al-haqqu fi ghairi dini. Ini seorang adik perempuan. Kalau kebenaran terdapat dalam ajaran selain ajaran engkau, ajaran agamamu,
maka aku katakan, kata Fatimah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat di hadapan Umar bin Khattab. Kemudian Umar menyesal karena mendapatkan adiknya bercucuran darah karena sebab dirinya menempeli dirinya. Maka Umar mengatakan, a'tuni hadhil kitab, hadal kitab, berikan kitab itu, kitab yang kalian baca tadi, berikan, ya, biar aku membacanya. Maka Fatimah bin Khattab mengatakan, innaka rijsun, engkau ini najis, ya, tidak mungkin ini bisa disentuh oleh orang yang najis kecuali orang tersebut mesti suci. Kum fagtasil, bangun engkau wahai Umar, wahai saudaraku, kakakku, bangun kau, bangun dulu, kemudian kau mandi wajib, laksanakan mandi wajib, kemudian baru diberikan. Maka setelah dia mandi wajib Umar bin Khattab, kemudian diambillah lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, dibaca oleh Umar, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim dibaca oleh Umar bin Khattab, maka dia katakan, asmaun thayyibah thahirah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang mungkin kita baca setiap hari, ikhwan, pertama kali dibaca oleh Umar, dia komentari, sungguh nama-nama yang sangat bagus, nama-nama yang sangat suci, nama-nama yang sangat kudus, yang sangat suci. Kemudian dia baca Toha sampai kembali kepada kalimat innani anallah, sampai kepada kalimat dalam surat Toha, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah dalam surat Toha yang dibaca oleh Umar. Fa'budni, sembah aku, kata Allah dalam surat Toha yang dibaca Umar. Wa aqimis salata lidzikri, kerjakan salat untuk mengingat aku, kata Allah dalam surat Toha yang dilantunkan oleh Umar. Faqala, maka Umar mengatakan, ma ahsana hadzal kalam wa akramah, sungguh perkataan ini sangat bagus dan sangat agung. Wa dalluni ala Muhammad, tunjukkan aku di mana Muhammad. Subhanallah, Umar ketika membaca Al-Quran surat Toha, beliau terkagum-kagum menjadikan sebab beliau masuk Islam. Maka beliau mengatakan, mana Muhammad, di mana Muhammad, aku ingin berjumpa dengan Muhammad. Maka Khobab keluar dari rumah tersebut mengatakan apa? Abshir ya Umar, berita gembira untukmu wahai Umar, fa inni arju an takuna da'watar Rasul sallallahu alaihi wasallam laka lailatul khamis, sungguh aku berharap ini merupakan menjadi sebab dikabulkannya doanya Rasulullah SAW di malam Kamis. Rasulullah SAW pernah berdoa agar engkau masuk Islam, kata Khobab ibn al-Arth. Ya, Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengambil pedangnya yang dia niatkan untuk memenggal Rasulullah SAW. Kemudian pedang tersebut dibawa untuk mengikuti syahadatnya Umar di hadapan Rasulullah SAW. Maka Umar dituntunlah oleh Khobab menuju tempatnya Rasulullah, yang mana Rasulullah terdapat di mana ikhwan? Di tempatnya Al-Arqam ibn Abil Arqam, markas Islamic Center pertama. Tatkala itu di mana? Di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam, pusatnya peradaban Islam di kota Makkah. Tatkala itu ditunjukkanlah Umar ke tempat tersebut, lokasi Rasulullah berada dan para sahabat berada menyaksikan adanya Umar sedang melangkahkan kakinya ke depan pintunya rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Kemudian ketika itu Umar membawa pedangnya, kemudian mengetuk pintu, dan mereka dapatkan, para sahabat mengetahui ketukan pintunya Umar dikenal oleh para sahabat tatkala itu, dan mereka pada ketakutan. Kemudian di antara para sahabat ada yang dari bilik rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam, ada yang apa ikhwan? Melihat-lihat, ya, melirik siapa ini orang yang datang. Ternyata Umar. Mereka pada ketakutan. Berdirilah Hamzah yang tatkala itu juga ikut kajian di rumahnya Al-Arqam, mendengarkan wahyu Allah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah masih menyampaikan kajian-kajian. Para sahabat sedang memantau. Ini Umar. Hamzah mendatangi para sahabat. Malakum, sedang apa kalian? Para sahabat yang melihat Umar depan pintu mengatakan, Umar, ada Umar depan pintu. Maka mereka katakan, Hamzah ibn Abdul Muthalib yang sudah masuk Islam lebih dulu dari Umar mengatakan, wa Umar, dan Umar. Maka iftahul lahul bab, kata Hamzah dengan beraninya. Beliau seorang sahabat yang berani, sebagaimana zaman jahiliyah, sebagaimana Umar. Ya, sosok sahabat yang sangat kuat fisiknya dan sangat tidak takut dengan kematian, tidak takut mati.
Dia katakan iftahul lahul bab. Bukakan saja pintunya untuk Umar, biarkan Umar masuk, kata Hamzah. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu. Kalau Umar beriktikad, berniat untuk kebaikan, mencari kebaikan, kita akan berikan kebaikan untuk dirinya. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalna bisayfih. Kalau dia niat masuk rumah ini untuk kejelekan, membawa kejelekan, biar kita bunuh dengan pedangnya sendiri, kata Hamzah. Wa Rasulullah SAW saat kala itu Rasulullah SAW sedang mengisi kajian. Ya, Pak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan Umar bin Khattab ketika itu beliau mendatangi Rasulullah SAW, kemudian disanjunglah, dipujilah oleh Rasulullah SAW akan kedatangannya Umar bin Khattab. Kemudian beliau katakan, Allahumma hada Umar bin Khattab, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, ini Umar ibn Khattab. Ya Allah, agungkanlah Islam dengan masuknya Umar ibn Khattab. Maka Umar mengatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian beliau masuk Islam. Para sahabat yang berada di Islamic Center tatkala itu di rumah Al-Arqam, Ibn Abil Arqam mengatakan Allahu Akbar. Bertakbir seluruh para sahabat, bergemuruh kalimat takbir, mengatakan Allah Maha Besar, mendengar Umar ibn Khattab masuk Islam. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar masuk Islam, semenjak itu beliau pikirkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dengan sanad dari Umar ibn Khattab, Umar mengatakan, ketika aku masuk Islam, aku pikirkan siapa orang yang paling bengis, yang paling membenci Rasulullah, maka aku akan mendatangi rumahnya. Coba lihat, Umar ketika masuk Islam tidak diam di rumahnya, digembok pintunya, tidak. Tetapi yang dipikirkan pertama kali, siapa orang yang paling benci kepada Islam, aku akan datangi rumahnya. Yang terpikir dalam pikirannya tatkala itu Abu Jahal. Maka Umar ibn Khattab beliau mengatakan kepada Abu Jahal, aku datangi, aku ketuk pintunya Abu Jahal. Maka Abu Jahal keluar dari rumahnya mendatangi diriku, kata Umar. Maka Abu Jahal tidak tahu Umar masuk Islam. Abu Jahal mengatakan apa? Welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Umar. Kemudian apa? Maja abik, kamu ini datang membawa apa? Ada apa Umar? Kata Abu Jahal. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ji'tu li ukhbiraka anni qad amantu billahi wa bi rasulihi Muhammad. Aku ini datang hanya ingin mengabarkan saja. Aku ini telah beriman. Aku telah masuk Islam, beriman kepada Allah dan kepada utusannya yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa sadaqtu bima ja'a bihi. Aku membenarkan apa yang diberitakan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka yang terjadi ikhwan, Abu Jahal fadarabal baba fi wajhi, ditutup pintunya dengan keras di depan wajahku. Tidak ngomong, langsung masuk rumah, jeger, pintunya ditutup. Saking marahnya kepada Umar ketika Abu Jahal mengetahui Umar masuk Islam. Kemudian terdengar dari dalam rumah doanya, caciannya, laknatnya Abu Jahal kepada Umar. Qabbahakallah, semoga Allah menjelekkan wajahmu wahai Umar. Wa qabbaha ma ji'ta bihi, dan semoga Allah menjelekkan apa yang kau bawa dari berita mendatangkan dirimu ajaran Islam, membawa berita bahwa engkau masuk Islam. Ini kata Abu Jahal di dalam rumah. Kemudian Imam Ibnul Jauzi mengatakan, Umar ibn Khattab ketika beliau masuk Islam, beliau memikirkan kembali, ya, mencari orang-orang petinggi-petinggi negara di kota Makkah, didatangi. Salah satunya adalah Al-Asi ibn Hashim. Kemudian ketika beliau mendatangi orang tersebut, sama, ditutup pintunya, jeger, marah kepada Umar. Demikian juga beliau datangi juga Abu Jahal. Tatkala beliau mendatangi Abu Jahal juga ditutup pintunya dengan marah. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kita dapatkan keislaman Umar bagi orang-orang kafir Quraisy, jelas pukulan yang sangat keras bagi mereka. Tetapi bagi orang-orang Islam, kita dapatkan keislaman Umar merupakan keistimewaan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah Umar ibn Khattab ditanya oleh sahabat Ibn Abbas, sa'altu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Aku pernah bertanya, kata Ibn Abbas kepada Umar ibn Khattab, li ayyi syai'in sumita al-Faruq.
Apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya engkau dinamakan Al-Faruq, pembeda? Kenapa engkau dijuluki Al-Faruq oleh Rasulullah SAW? Maka Umar mengatakan, aslama Hamzah qabli bi thalathati ayyam. Sungguh Hamzah ibn Abdul Muttalib telah masuk Islam 3 hari sebelum aku, kata Umar. Kemudian Hamzah mengkisahkan keislamannya kepada Umar ibn Khattab. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika aku masuk Islam, beliau katakan, ketika Umar masuk Islam, artinya setelah Hamzah, ya, beliau katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna 'alal haq in mutna aw hayyayna. Ya Rasulullah, kata Umar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran walaupun kita meninggal atau tatkala kita masih hidup? Mau hidup mau meninggal kita berada di atas kebenaran, ya Rasulullah. Betul tidak? Kata Umar. Maka Rasulullah mengatakan, bala, benar. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, demi Allah wahai Umar, benar adanya. Innakum 'alal haqqi wa in mintum wa in huyyitum. Walaupun kalian meninggal atau kalian masih hidup, betul kalian berada di atas kebenaran. Maka Umar mengatakan, fa fimal ikhtifa. Buat apa kita mau sembunyi-sembunyi terus? Kenapa kita mesti bersembunyi di atas kebenaran? Kata Umar bin Khattab, walladzi ba'atsaka bil haqq lanakhrujan. Demi yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, kata Umar, sungguh kita benar-benar akan menampakkan keislaman kita. Kita akan keluar. Jangan sembunyi-sembunyi, kata Umar. Fa akhrajnahu fi saffai. Maka kami ini keluar dengan membentuk 2 shaf. Satu shaf dipimpin oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib, satu shaf yang lain aku pimpin, kata Umar bin Khattab. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat berjalan dengan 2 shaf, dengan 2 pemimpin yang mulia ini, ya. Maka kita dapatkan orang-orang kafir Quraisy mendapatkan 2 pasukan sahabat Rasulullah SAW memasuki Masjidil Haram, yang mereka dapatkan, mereka kebingungan, kaget dengan pasukan para sahabat Rasulullah SAW tidak pada takut. Kenapa? Karena di depan mereka ada Hamzah dan di depan mereka ada Umar ibn Khattab. Maka dari semenjak itulah, kata Umar, samani Rasulullah SAW Al-Faruq. Mulai saat itu aku dinamakan oleh Rasulullah SAW Al-Faruq. Ikhwani wal akhwat, Ibn Mas'ud yang kita tahu, beliau tatkala itu menyaksikan kondisi seperti itu, mengikuti, ya. Kita tahu tatkala Rasulullah SAW dilukai oleh orang-orang kafir Quraisy, Ibn Mas'ud hanya bersedih dalam hatinya, tidak bisa menolong karena beliau termasuk orang-orang yang lemah. Tapi tatkala itu Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan, ma kunna naqdiru an nusalliya indal Ka'bah hatta aslama Umar. Sungguh kami ini tidak sanggup, tidak mampu mengerjakan sholat di samping Ka'bah kecuali semenjak masuk Islamnya Umar. Kami tenang, kami nyaman, kami tentram melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Kapan terjadi? Semenjak masuk Islamnya Umar. Pak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian keistimewaan Umar yang kita harapkan dengan kajian ini tidak hanya mengenal sejarah, tapi kita berusaha agar bisa menerbitkan kembali sosok-sosok Umar yang baru, Umar ibn Khattab yang tidak takut membela kebenaran dan mempertahankan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempertahankan dakwah tauhid, tidak hanya sekedar ada pada lisan saja, tapi ini adalah konsekuensi dakwah. Ketika kita mempelajari sosok Umar ibn Khattab, bagaimana kita bisa, ketika mungkin di antara kita banyak kemalasan dalam mengajak orang lain, bahkan mungkin hanya mengetik SMS untuk meniatkan dakwah malas, ingat lagi bagaimana Umar ibn Khattab dengan kekokohan imannya dan kegigihan dirinya untuk membulatkan tekad membela dakwah Islam. Beliau tidak pantang menyerah, bahkan tidak takut. Bahkan kita dapatkan dalam kisah yang lain, Umar ketika akan hijrah, menghijrahkan para sahabat ke kota Madinah, beliau mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy apa? Siapa yang berani istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, datangi aku di belakang bukit itu. Dan tidak ada satupun yang mendatangi Umar ibn Khattab, karena Umar terkenal mulia di zaman jahiliyah, sebagaimana beliau juga dimuliakan oleh Allah di zaman keislamannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian aku qouli hada, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.